Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wigan Sunkar di acara Azure Production, program Sport Talking. Di mana program Sport Talking adalah program yang membahas tentang kegiatan anak muda, olahraga dan yang berjiwa-jiwa yang membangun daerah lewat kompetisi-kompetisi yang ada di olahraga. Nah, sudah hadir di samping saya salah satu penggiat olahraga, salah satu juga yang mencintai olahraga dengan berbagai kegiatannya yang dia bikin dan dia buat jauh-jauh dari Lepeng Busuk. Kita langsung hadirkan saja Bapak Adrianus Busu ya. Selamat datang. Selamat olahraga. Nah, beliau adalah salah satu aparat negara. Beliau adalah salah satu kepala desa di desa Bologai Timur dan kali ini bertepatan dengan ada event yang beliau selenggarakan, yaitu ada turnamen sepak bola di Otoleke ya, tepatnya Otoleke Cup. Nah, sedikit cerita nanti kita akan bincang-bincang dengan, saya panggilnya Om aja ya, biar akrab ya. Silakan. Om Mau panggil Om, mau panggil adik pun, oke saja. Oke saja. Yang penting tetap, ya, ada satu sisi bahwa kita tidak merasa, kalau pribadi saya tidak merasa kekurangan. Oke, kita panggil Om aja biar lebih akrab lagi gitu. Nah, langsung aja Om Adrianus, sedikit cerita deh profil pribadinya sendiri Om Adri. Berkegiatan gimana? Apakah pekerjaan saat ini? Saya kalau berbicara profil secara pribadi ya, saya jujur, saya mungkin yang pertama saya bergelut di berbagai lembaga tingkat desa yang diberi kepercayaan oleh masyarakat desa Bologai Timur untuk mengurus terakhirnya. Saya tuh ikut berkompetisi di pencalonan kepala desa itu di 2007. Oke, dari 2007. Terus sebelum itu pencalonan itu tuh saya bekerja sebagai, minta maaf ya, saya garis bawahi, kebetulan kami di sana banyak mayoritasnya sebagai umat Kristiani. Dari situ saya diberi kepercayaan oleh umat ataupun masyarakat ataupun anak keluarga lalu bahwa menunjukkan saya sebagai ketua stasi waktu itu. Stasi itu apa? Stasi itu sebagai pimpinan gereja yang ada di bawah. Oke, stasi. Perpanjangan tangan. Ya, oke. Ya, waktu itu mungkin dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, mungkin pandangan umat bahwa saya mungkin sudah layak dan pas untuk berkompetisi maju. Sehingga di 2007 kemarin itu saya kalah. Oh, kalah. Saya kalah dengan 11 suara. 11 suara. Kandidat berapa? Kandidat itu dari 11 orang kami, dari 3 dusun yang diusung. Namun dalam proses dengan berbagai kriteria, persyaratan, terus mungkin diseleksi oleh panitia, maka dikatakan gugur, sehingga berhak waktu itu tuh cuma kami 2. Oke. Saya bersama mantan anggota polisi ex Timur. Oh, Timur. Memang kan punya orang, cuma dia sebelum Timur melakukan jejak pendapat untuk merdeka sendiri, sehingga beliau di sana. Setelah itu maka diambil putus untuk kembali ke Indonesia, khususnya di di tanah kelahiran, khususnya di desa Wifi. Dan di situ kita maju. Tetapi waktu itu pun saya tidak merasa minder atau malu, begitu. Tetapi secara politik kita harus saling menghormati ya, dan saling mengakui. Tidak ingin dijadikan alasan ya. Tidak menjadi alasan bahwa ini menjadi batu sandang sebuah atau sebagai program kepala desa yang dilantik atau diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi kita menjadi batu sandang, saling gesekan. Sehingga tetap kita tetap selalu memberi dukungan. Berarti setelah kontestasi yang pertama itu Om balik lagi ke awal berarti atau berkegiatan di mana lagi? Selain itu saya tetap di sana. Di stasi itu tadi. Di stasi, terus bekerja kebun. Saya orang petani. Saya minta maaf, saya tidak bisa apa-apa karena memang saya ini boleh katakan saya ini anak yatim. Oke. Anak yatim. Jadi
Di masa saya itu kan mama udah jalan, saya kecil, terus ya saya dibesarkan oleh mama besar, terus mereka tanta ataupun pendeknya seperti itu, sehingga saya seperti ini. Begitu. Dan di 2010 kemarin itu dalam perjalanan setelah dilantik 2007, Bapak tua 2 tahun ke depan 2009 Bapak tua memang posisi sudah sakit-sakitan ya. Tetapi itu kita tidak membatasi, namanya itu kan ruangan politik, berhak siapapun berhak untuk berpolitik. Ya. Sehingga tetap karena dia dipanggil Tuhan dengan kondisi seperti itu, sehingga waktu itu kami diangkat untuk namanya pejabat. Yang itu waktu itu tuh diputuskan lewat forum namanya forum BPD, proses pemilihan. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang ini kan namanya kita hanya untuk memberi konsep kepada pemerintah kabupaten melalui dinas PMD, dinas badan, sehingga untuk bagaimana berkonsultasi dengan bupati untuk merekomendasikan sebagai seorang ASN. Sekarang untuk saat ini. Untuk saat ini. Sehingga di 2010 saya diberi lagi kesempatan kan, karena PJS itu kan masanya hanya satu tahun rentang waktunya, sehingga 2010 mereka tetap memberi dukungan karena dia berbagai penglihatan mungkin, karena di saat itu tuh saya lagi dalam posisi menangani bangunan kapela dengan ukuran 15 kali 20 kurang lebih 30. Jadi itu pun dengan caranya saya. Jadi waktu itu tuh untuk membangun gereja ini dananya dari pemerintah pun belum ada, tidak ada ruang untuk kita. Untuk lokasinya belum ada ya. Jadi kita agak bingung dengan keterbatasan kita tuh agak minim. Tapi proses itu udah sempat ke pemerintahan mengajukan atau udah. Saya dari 2008. Dari 2007 sudah saya mulai rencana, sehingga 2008 kita jalan, 2010 dalam proses. Sehingga pas 2010 saat Bapak tua sudah meninggal, PJS masanya berakhir. Jadi ada proses sebuah aturan itu kan harus wajib membentuk panitia dan untuk memfasilitasi sosialisasi terkait dengan penjaringan kepala desa. Sehingga saya waktu itu diusul, suara saya hampir memberi dukungan itu tuh untuk usul nama saya muncul tuh dari 3 dusun. Jadi hampir semua dari 3 dusun itu ada suara semua untuk mendukung saya. Dan waktu itu saya juga masih ragu-ragu karena kita juga belum terlalu paham, mengerti dalam juga enggak ya. Tapi untuk dasarnya sendiri, Om ada latar pendidikan mungkin? Saya latar belakang pendidikan pertama terakhir SMA saja. SMA saja. Ya. Oke, tapi Begitu. wawasannya bagus. Saya pilih waktu itu, saya diberi kepercayaan. Pas waktu itu pelantikan tuh di peresmian kecamatan, bertepatan di kecamatan Lepubus Kalisoke. Oke. Lepubus Kalisoke itu kan pertama dibacakan oleh Pak Bupati melalui dinas terkait ataupun di kabupaten terkait dengan SK kecamatan. Setelah itu pelantikan kecamatan, camat bersama staf, aparatur. Setelah itu pelantikan saya bersama dengan teman desa 1. Oke. Nah, itu sekilasnya ya pembuka perjalanan. Tapi untuk belakangan itu hari-hari saya tetap bagaimanapun kita namanya di kampung, apalagi saya ini kan anak yatim dan saya kami 3 bersaudara. Oke. 3 bersaudara itu, 1 dia ikut sama bapaknya, saya ikut sama mama, dengan adik 1 saya di Belanda. Oh, ada yang di Belanda? Ya, ada di Belanda. Adik itu kan dari mama meninggal itu tahun 80. Oke. Tahun 80 mama meninggal, terus karena masih bayi diantar ke panti, dan terakhirnya di panti Nangkasi, terus diproses dan bahkan sampai di persidangan di pengadilan bahwa itu terakhirnya bahwa semacam jadi adopsi. Oh. Nah, itu sekilas. Tapi masih berhubung, masih kan kalau itu diadopsi kan posisinya masih kecil ya mungkin ya? Oh masih bayi. Tapi masih Saya komunikasi. 1980 adik bungsu saya yang melahirkan itu tuh mama meninggal itu saya baru 5 tahun kayaknya. Iya 5 tahun.
Usia berapa sekarang Om? Saya lihat 74. Oh 74. Sekarang kan baru 48. 48 ya. Dan adik itu waktu 80 tuh baru 5 tahun. Iya kurang lebih dari 74 ke 80. Nah 70-80 kan kurang lebih 5 tahun ya. Iya. Kurang lebih gitu. Jadi saya hanya begitu saja. Tapi masih kontekan? Masih dalam artian? Untuk kontak ini jadi mungkin kemarin di saat 2015 kita coba berteman, saya berteman lewat FB. Oke. Masih ingat nggak tuh? Masih. Oh, masih. Bahkan tersimpan dia punya namanya. Oh, tetap di bawah ya. Tersimpan, cuman minta maaf berbahasa ya. Beda kalau kita berbicara NKRI ini. Kan kalau kita bahasa dari Jakarta ke sini Sama mungkin satu. Indonesia. Tapi kalau berbicara sudah dengan orang luar negeri ini kan Apalagi kecil diambil ya. itu sudah bisa Belanda. Iya. Tapi dia tahu nggak asal di Indonesia? Itu kurang tahu, tetapi waktu itu tuh semuanya dokumentasi pun berbagai foto apapun diambil ya, tetapi kita tak tahu. Bahkan waktu itu di perjanjian terakhir nenek saya S. Burdel itu tuh sudah meninggal, tinggal di ND sini di Melati. Beliau sempat pesan bahwa adik kamu tuh dalam perjanjian itu 10 tahun harus cuti. Cuti 10 tahun itu maksudnya pulang? Iya. Oh, maksudnya ada seperti itu? ke Orang tua. Nah, tetap mereka punya anak karena itu sudah diadopsi. Terus saya bilang, oh ya oke, tidak apa-apa. Mungkin dia belum, tetapi mungkin ini kita harus berdoa banyak ya. Kita yakin, pasti dalam kehidupan kita ini pasti ada campur tangan Tuhan. Iya. Itu murni. Iya. Saya yakin saja, saya hanya pada prinsip saya selalu optimis bahwa suatu saat pasti pulang ketemu ya. Oke. Berarti walaupun 5 tahun sih sempat sama-sama ya seenggaknya kan. Ya. Oke. Nah, untuk sekarang nih saya sebagai ini periode keberapa Om? Saya jabatan? periode kedua. Periode kedua. Dan ada mungkin ketiga ya kok menurut peraturan. Ya, kalau peraturan sih boleh sampai periode ketiga. Namun ini kan semua kembali kepada masyarakat. Ya. Yang melihat, yang menilai kebaikan, keburukan, suka atau bagaimana seperti apa, itu kan semuanya masyarakat. Tapi waktu dulu kan ini kan banyak masyarakat yang berarti ayo maju dong gitu kan. Tapi dari diri sendiri Om memang ingin membangun desa gitu atau memang ingin jadi kepala desa sebelumnya? Oh, saya waktu itu memang tidak ada niat sih. Ada niat. Hanya mungkin satu sisi hanya karena mereka lihat saya sampai mereka usul itu tuh bahwa saya harus dicalonkan. Mungkin melihat pertama tuh dengan mungkin bekas kerja tangan saya ya. Membangun rumah Tuhan. Oke. Itu murni. Karena tulus mungkin ya. Jadi waktu itu bangun rumah Tuhan kami tuh hanya dengan kekuatan satu kepala rumah tangga tuh hanya dengan 110.000 saja untuk dalam pembangunan. Nah bagaimana cara berpikirnya dengan konteksnya dengan pembangunan lebarnya sekian meter, panjang sekian meter dengan tinggi sekian meter untuk menghabiskan dalam waktu sekian. Nah ini kan sebuah tantangan. Iya. Tantangan. Sehingga itu menjadi termotivasi saya dan pada akhir pun dari sisi target saya itu terwujud. Dari situ mereka memberi sebuah kepercayaan kepada saya. Oke. Dan hingga saat ini juga ya. Iya. Berarti kemarin periode kedua ikut kontestasi juga. Ya saya ikut. Kontestasi juga. Ya saya ikut. Dan dengan suara menang berapa? Kemarin dengan 160-an dengan 90. Oh, lumayan lah, kan ketat. Ya. Berapa kakak sih kalau boleh tahu? Kalau saya terakhir saja ya, kalau ambil data terakhir, data terakhir. dengan per April ya, saya ulang. Maret. Per Maret ya. Ini kan sementara berjalan. Ya. Jadi itu dengan kekuatan 117 kakak. 117 kakak. Itu pun terbaca pada dalam posisinya LKPPS, namanya laporan pertanggungjawab ya. Dan mayoritas rata-rata bertani. Iya, masyarakat saya 99%. Bertani. Dan hasil apa aja dari sana? Oh di sana tuh Variasi. Ada tanaman perdagangan, ada peternakan, ada hortikultura. Tetapi sekarang lebih banyak holti. Kenapa holti? Karena memang kita di sana tuh mungkin cocok
dari sisi struktur tanah, wilayah, iklim juga ya. mungkin dari sisi pendapatan ya, mungkin bisa mendapatkan uang lebih cepat kan, mungkin lewat apa namanya tanaman holti. Apa holti itu kan hanya paling lama betul kan 3 bulan. 3 bulan. Dia tanam lagi, tanam lagi. Apalagi kalau parsial dia kan bisa ini ya, bisa tiap ini juga. Nah, ini kebetulan nanti kita mungkin ada liputan juga lah ke sana ya mainnya. Karena saya targetnya tahun ini, karena tahun depan saya mau bikin kayak festival gitu. Jadi petani-petani saya mau akomodir untuk, ayo loh tampil, kemas yang baik. Justru yang begitu saya mau. Nanti kita kerjasama. Kita mau gitu. Seharusnya, minta maaf ya dengan keterbatasan kami di bawah ini kan seharusnya mungkin contoh mereka mungkin punya peduli terhadap ini kan. Seharusnya ini kan memang kita harus sudah saatnya untuk membantu. Iya, harus kayak gitu, harus gitu. Harus tidak bisa kita memandang bahwa ini orang suku ini. Ya. Diskriminatif lah itu. Jangan. Kalau buat saya tidak. Jangan. Buat saya tidak. Makanya itu saya sudah konsep. Jadi eventnya itu 1 minggu. Jadi saya maunya itu event tahunan. Jadi agenda resmi pemerintah. Ya, puji Tuhan, semoga terlaksana ya. Karena memang kemarin sempat didiskusikan bahwa oleh ASKAP terkait dengan event atau turnamen ya. Jadi saya juga, satu orang saya maunya begitu. Makanya nanti kita... Tapi ini menjadi tantangan awal sebagai tantangan seperti apa perjalanan. Jadi saya menarik, mungkin nanti kita bisa kunjungi desa apa tadi, Wologai Timur. Kita mau buka. Jadi saya emang konsepnya tuh saya punya cita-cita tuh, jadi ND itu bertahan dengan hasil taninya sendiri. Iya. Jadi uangnya nggak kemana-mana, gitu kan, nggak keluar ke daerah. Satu sisi ya, minta maaf ya, terkait dengan event ini pun, saya kemarin setelah coba kita diskusi, saya selalu berpikir terkait bagaimana dengan siklus ekonomi ini. Oke. Kalau misalnya di sana terjadi sebuah event, suatu turnamen seperti ini, di situ akan kelihatan roda ekonominya. Oke, tahan. Nah, kita tadi udah sedikit mengupas cerita sekilas dari profil ini, karena beliau ini memang penggiat dan saya banyak tahu mungkin banyak kegiatan yang dia buat. Nah, kita mau tanya nih, langsung kita ke event yang dibuat, Otoleke Open Tournament. Inisiasinya siapa? Terus kenapa Otoleke dan apa sih tujuannya? Oke, baik. Yang pertama kan dari inisiatif ya. Inisiatif. Pikirnya yang pertama tuh saya muncul dan menjadi bahan pertimbangan saya sebagai pimpinan tingkat desa bahwa dalam sistem perencanaan itu kan selalu para kaum muda supaya bagaimana harus seperti apa, kita punya lapangan, kita punya ini, potensi kan ada. Hanya sekarang bagaimana, begitu. Sehingga itu menjadi tanda petik saya memberi catatan untuk mereka. Saya bilang, saya tidak berjanji, tetapi saya akan targetkan, semoga ini berhasil. Jadi kapan tuh inisiasinya, Om? Ya. Mulai berpikir kita akan buat turnamen itu? Itu terakhirnya di bulan Maret kemarin. Masih awal-awal. Tapi inisiasinya udah tahun-tahun lalu atau mungkin? Ya, sudah jalan. Sudah dipikirkan maksudnya ya? Sudah dipikirkan, tapi artinya persetujuan ini kan sebuah turnamen ini kan harus ada persetujuan ya. Semua pihak, terutama pemerintah desa minimal, pemuka adat dan tokoh-tokoh itu kan melakukan pertimbangan tertentu gitu. Ya. Kemarin setelah coba saya tanggal 31 sebelum undangan saya keluar untuk undangan semua tokoh-tokoh, coba saya jelajahi, belusukan ke bawah, bagaimana coba saya memancing. Ternyata termasuk orang tua juga, para tokoh, semua masyarakat ini antusiasnya tinggi. Mendukung semuanya, responnya semuanya. Ya. Jadi mereka hanya berbicara, kalau kami respon, tapi kalau pemimpin tidak respon, amat saja. Tapi kalau misalnya pemimpinnya udah oke, ya semuanya pasti rata-rata ikut kan? Nah, kan pasti ikut. Itu secara otomatis. Secara otomatis. Sehingga kemarin tanggal 31 saya undang
Saya buat surat undangan nih, undangan waktu itu dari desa yang mengeluarkan undangan kan itu desa melihat bahwa itu gawe ataupun apa desa harus ada dalam. Saya mengundang tokoh adat, tokoh pendidikan dari SMP, dari kalau saya kan ada SMP. Oh di sana ada SMP ya? Iya, SMP 1 Atap. Ada SD-nya, ada TK-nya, para kadernya, ibu PKK-nya, ketua Karang Taruna, ketua OMK, ketua stasi, hampir semua stakeholder yang ada di desa saya undang. Dan di situ kita mulai coba berpikir. Tadi yang pertama saya sampaikan bahwa yang maksud dan tujuan undangan saya ini bahwa ini atas dasar dukungan. Maka saya mengambil sebuah kesimpulan, saya berani mengeluarkan undangan. Hanya sekarang kembali kita mau membuat sebuah turnamen atau sebuah pertandingan. Ini kembali kepada kita semua. Kalau lihat dari berbagai sisi, ya kita punya lapangan, fasilitas ada ya kita punya tim klub, fasilitasnya. Ini kan selang-selang ini yang mendukung, begitu. Dan anak-anak saya kan selalu bermain keluar. Kenapa enggak untuk main di sini ya? Ya maksudnya pikirannya kan. Kayak apa? Maksudnya punya pengalaman lebih lah di luar jadinya. Ya maksudnya persahabatan gitu. Tur gitu. Kenangan pendanya, ke selatannya, ke utaranya. Jadi hampir semua untuk yang ikut pun termasuk itu pun mungkin hampir semua tim yang sudah kami kunjung. Yang belum mungkin hanya di kota saja. Kota. Nanti coba kita undang. Di kota, tapi di kota kan udah saya punya tim anak-anak ini kan sudah turun persahabatan sama Aldo Nova sudah ya. Aldo Nova. Sehingga puji Tuhan kemarin dengan pembukaan turnamen Aldo Nova ambil bagian. Karena itu menganggap sudah bahwa ini kita bersaudara. Begitu. Bahwa nanti dijadwalin juga dengan tim kami ya, hari sebelum kegiatan. Mungkin sebelum kegiatan saya tidak bisa pastikan, memang kita butuh persiapan di bawah. Salah satunya kan mereka sebagai penggerak. Oh ya, benar-benar. Karena untuk penting juga ya. Penting juga sehingga persiapan. Oke. Dari pembersihan lapangan rumput. Jadi harus pakai mesin bagaimana, jadi ini kan butuh mungkin waktunya harus ekstra. Nah tadi inisiasinya udah dan digagasnya. Nah tujuan itu sendiri? Kalau tujuan saya ini kan tujuan pertama kan untuk mengembangkan selain tujuan lain kan tujuan pertama kan untuk mengembangkan potensi bakat para kaum muda, sehingga supaya anak-anak muda itu tetap bersemangat, termotivasi, mendorong dengan sendirinya. Apalagi kita di kampung, kalau kita tidak melakukan seperti itu juga agak sedikit dilema. Dilemanya apa? Mungkin bagi teman-teman yang sudah punya potensi lapangan, agak kesulitan mungkin kan. Tapi kalau memang potensi itu juga agak blunder. Ada yang ikut untuk kegiatan bakti begitu. Jadi itu agak sedikit begitu. Kenapa? Jadi minimal kalau kita yang punya potensi minimal ya tidak semua kita realisasi dengan 100%, tetapi ya minimal 75% kita harus jalan dan realisasi. Begitu. Jadi selain menggiatkan. Selain itu kan juga mungkin tujuan terakhir mungkin saya juga mungkin ya di sana dengan kegiatan ini mungkin minta dukungan bagaimana pikiran-pikiran teman-teman yang lain mungkin di kota, artinya untuk mendukung kegiatan di kerohanian. Karena saya di sana ada pembangunan rumah pastor, pemasangan keramik di gereja, jadi ini kan butuh biaya begitu. Mungkin dengan ini kan mungkin ya salah satu metode jalannya ya untuk menyelesaikannya. Tidak semua, tetapi ada ini sedikit. Nah, harapan yang nanti yang yang mau yang diinginkan pas di turnamen ini? Harapan itu kita tetap berjalan baik dan saya boleh katakan di sini
saya siap untuk melakukan turnamen setiap tahun. Setiap tahun, jadi secara tahunan ya, Pak. Keren, keren. Tahunan. Ini menjadi event apa namanya, event tahunan. Event tahunan. Dan untuk event tahun ini saja Pak, saya orang baru. Saya memang betul sedikit paham tentang bola, sering nonton di liga-liga. Jadi apa namanya, saya hobi bola. Memang mungkin pada dasarnya saya juga mungkin bisa bermain juga ya. Lu main bola juga. Tidak sehebatnya mereka Adi Ate. Adi Ate kenal ya. Nah, gitu kan. Tidak sehebatnya mereka. Dia nggak main. Tapi mudah-mudahan Adi Ate ada nonton kita lagi live. Dia main di saya. Iya, oh iya. Ini nggak, iya makanya dia bilang tadi, kecewa gitu ya. Justru kami di sana tuh, sekarang tuh saya sangat kecewa juga. Kenapa kecewa? Karena memang itu pertama tuh yang disampaikan saya sekarang kan berkembang di lapangan. Orang tanya, Pak Ketua katanya Pak Adi Ate ikut ya. Oh, masa Adi Ate-nya ada ikut ya? Karena mereka ingin tahu yang namanya kelasnya Adi Ate ini kan kelasnya lagi kelas bawah ya. Iya, kita udah ini kan boleh katakan pemain sudah profesional. Nah, sudah di kelasnya kelas 3 ya. Kelas 3 kan begitu. Liga 3 sudah yang beliau harus target ke sana kan begitu. Tapi memang mau bagaimana ya? Nggak apa-apa, ini kita bahas nanti aja itu. Nah, penyelenggaraannya dari kapan sampai kapan? Untuk penyelenggaraan tadi saya sudah dari Humas ya, Humas protokoler daerah. Jadi sudah diagendakan saya untuk pembukaan itu pada tanggal 28. 28 ya. Yang diagendakan sebelumnya itu tanggal 29 dari panitia. Itu menjadi agenda kami. Oke. Ya, agenda kami. Dan disesuaikan terhadap sehingga kita supaya tidak ada apa namanya kesalahpahaman. Oke. Nah, begitu. Dan kenapa saya harus tetap bangun berkomunikasi dengan orang kabupaten dalam hal ini protokoler ataupun Pak Bupati dengan Pak Wakil ataupun ajudannya, karena memang target Musalaki terutama mereka sangat merindukan Bapak Bupati dan Pak Wakil harus membuka kegiatan hadir. Nah, begitu. Sehingga kita tidak melihat begini tidak. Dan Bupati sudah komunikasi? Untuk Bapak Bupati mungkin beliau sudah mungkin waktunya padat ya. Jadi mungkin saya tidak ruang, tapi saya yakin percaya mungkin sudah lewat Humas itu pertanyaan mereka. Mungkin. Ya, semoga Bapak Bupati atau Bapak Wakil juga bisa menghadiri. Ini kan karya anak-anak ya, kayak anak-anak MD yang perlu diapresiasi. Kalau pemerintah mendukung itu akan lebih baik lagi. Apalagi menjadi acara tahunan. Seharusnya yang seperti ini memang inisiasi dari daerah yang selalu berpikir kota harus maju. Tidak, daerah dulu, inisiasi dahulu dari daerah seperti itu. Memang harus begitu. Sekarang hitungan tuh hanya dengan olahraga. Olahraga ini menjadi sebuah hiburan murah juga ya. Terus bisa ajang mengembangkan itu tadi ya. Tapi itu kan salah satu berpeluang juga ya kalau saya. Betul, memang dia sangat murah. Bisa diakses oleh siapapun. Tapi itu yang bisa jadi semua bisa punya kesempatan yang sama di olahraga. Di olahraga. Kalau di pekerjaan kan belum tentu kan, harus ada dasar, ada mungkin pendidikan. Itu sudah ya. Keren. Nah, ada ini enggak kesulitan enggak untuk menyusun agenda eventnya ini? Untuk sementara memang saya agak sedikit kesulitan, tetapi dalam tahapan yaitu persiapan. Tapi puji Tuhan dengan caranya kemampuan kami, tapi untuk hari ini mungkin besok. Hari ini kita sudah melakukan kemarin sesi olahraga ya, yang menunjang persiapan itu kebutuhan olahraga sudah disiapkan. Yang terutama tuh untuk persiapan dari gawang. Gawang, terus jaring, terus bola. Tapi itu mungkin bola atau jaring itu kan mungkin hal yang mudah ya. Ya bisa. Karena di sana gawang itu kan kita butuh yang harus kuat, pengelasan pipa. Jadi semua barang udah dibelanja, sehingga mungkin besok atau lusa mungkin kita sudah bisa pengelasan. Sehingga target saya
atau 2 hari kan udah berdiri ya. Ya. Dari sisi itu kan sehingga mungkin sudah pelan-pelan kita sudah rapikan. Oke. Nah, regulasi bagaimana? Perangkat pertandingan mungkin ASKAP mungkin sudah. Untuk ASKAP setelah saya buka itu saya langsung mendekati Pak Arif namanya, Arif. yang punya yayasan Mutmainah. Jadi saya bertemu beliau, jadi dan beliau menanggapi positif. Dia siap untuk membantu artinya semua kekurangan mungkin, karena pada dasarnya saya mungkin sudah sedikit masuk dengan bahasanya bahwa ini kita, bukan kami. Artinya kalau kita orang ini, kalau kata kita ini kan semua kita ambil bagian. Ya. Itu hanya mungkin tanpa sadar. Secara tidak langsung. Sehingga mungkin lewat bahasa begitu mungkin dalam pandangan dan berpikirnya Pak Arif mungkin sudah. Termasuk dia kemarin coba saya tanya ada beberapa contoh bendera fair play-nya, terus dance, struktur pertandingan. Kebetulan cadangan itu apa namanya, katanya udah rusak ya. Saya bilang sudahlah, nanti kita buat bagaimana daruratnya. Tapi layak dan pantas. Ya, pantas. Ya. Tribun ada sisi lapangan? Dari sisi lapangan untuk sementara tribunnya belum. Jadi mungkin penonton ya berdiri mungkin ya. Berdiri, terus juga mungkin kami juga panitia untuk pertandingan ini kami bisa menyiapkan semacam kursi VIP. VIP. Nanti di situ kita akan siap dengan tenda jadi. Yang penting layak dan pantas untuk sekelas itu tidak perlu mewah kan, penting terlaksana. Ya, sudah. Untuk apa namanya? Sistem kompetisi sudah? Itu nanti sistem kompetisi untuk sampai hari ini saya belum masuk sana. Belum sana, masih register. Ini terakhirnya untuk pendaftaran ya, di tahapan pendaftaran itu dari tanggal saya publikasikan ke media dari tanggal 4 sampai tanggal 17. Tetapi pada dasarnya kami panitia bersepakat berkomitmen dengan pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pertimbangkan ya. Walaupun adik-adik mereka di sana sini, para penggemar bola, hobi bola atau pemain, begitu apa namanya nafsu begitu mau pingin main, tapi minta maaf saya angkat tangan, kuotanya udah full, kuotanya terbatas. Kenapa? Karena dengan alasan bahwa ada kegiatan di bulan Juni. Itu kegiatan yang tidak bisa kita April, Mei, Juni. Berarti mungkin 1 bulan juga full. Ya, mungkin 1 bulan full. Tapi itu nanti agendanya kami panitia lagi itu nanti hari ini sudah terdapat sinyal sudah 100% ya. Saya kebetulan BND ada urusan, saya dapat BA Group yang dilaporkan oleh sekretariat ke saya terkait dengan pendaftaran ini. Mereka menyampaikan Pak Ketua untuk kota yang kita target sudah pas, sudah fix, sehingga saya bilang oke, tetap itu, tapi tetap mungkin teman-teman selama ini belum tahu, tetap kita melayani dalam arti di saat mereka bertanya, mereka telepon. Tetapi ada beberapa orang tadi sempat saya dalam telepon mungkin ada rasa kecewa, rasa ini, tetapi memang posisinya kita harus berkomitmen, apalagi berkomitmen dengan keputusan panitia. Dan mungkin saya yakin mungkin namanya orang olahragawan pasti dia tahu, apa bentuknya. Begitu. Nah, untuk hadiah. Untuk hadiah kemarin coba ya, saya minta maaf ya. Memang saya minta maaf, mungkin tidak seimbang dengan apa yang teman-teman ekspektasikan mungkin ya, yang tempat-tempat lain ya. Tetapi menurut saya secara pribadi, menurut saya bahwa itu lumayan. Kenapa? Karena yang pertama menurut saya itu, saya ini bukan event baru mulai. Tetapi kenapa bisa memberanikan begitu?
Ya luar biasa, keberanian luar biasa, Iya. dorongan juga. Iya. Karena pertama memang dukungan dari masyarakat, animonya tinggi. Maka saya tidak ragu di saat saya berjalan di sana ada masyarakat. Siap. Juara 1, 2, 3 Iya, sampai 4. sampai 4. Iya. Top score Kalau mungkin. yang di luar dari top score dengan Pemain terbaik. pemain terbaik. Tetapi itu dalam agenda saya. Oke. Silakan. Agenda saya. Nanti kita lihat mungkin dalam event ini, tapi kita lihat dengan perkembangan. Hanya kita tidak masukkan dalam mungkin di apa namanya media ya. Saya minta maaf, saya garis bawah dengan kekurangan. Kenapa saya ini orang baru? Bagaimana berbicara bola saya belum tahu seperti apa teknisnya. Beda dengan saya punya senior-senior di kota, contoh Pak Arif mereka di Mutmainah Cup, atau di Palori jadi jauh. Jadi mungkin dari sisi itu kan sudah sedikit mereka berkatakan sangat profesional. Iya. Sangat-sangat profesional. Sudah rapi lagi. Sehingga kemarin pada saat pendaftaran, ada pun tim-tim dari ND juga sempat ikut daftar, salah satunya Panglima, terus Aldanova, ada juga yang main-main mungkin pemain-pemain ND. Tetapi saya tetap namanya sebagai ketua dan saya orang awam, saya butuh belajar banyak dan saya siap menerima masukan, kritik, saran, silakan. Yang penting tujuan kita hanya satu. Tujuan bagaimana kita susulkan. Karena memang kalau tujuannya udah lain, rata-rata Iya. jalan nanti lain lagi. Itu Dan jadi gitu. persoalan. Itu jadi persoalan. Harus konsisten ya di awal. Memang kita komitmen. Kalau untuk trofi ya, boleh katakan trofi ya, yang saya siapkan sekarang tuh untuk trofi itu piala bergilir 1, Oke. piala tetap 1 dengan uang pembinaan sedikit. Tapi saya sebut di sini malu lah. Oh malu. Ya, jadi penasaran tuh teman-teman yang ikut. Iya, di sana nanti mereka untuk tim-tim kontingen yang ikut sana biarlah. Nanti berapa sih? Jadi beliau bertanya-tanya ya. Tapi kan sekarang yang saya kasih di media itu kan totalnya. Total. Dari juara 1, angka berapa di situ saya terinci. Biar jadi ini aja. Maksudnya biar mereka rasanya gemas gitu. Semua. Penasaran gitu. Nah, sponsor membuka diri atau memang hanya untuk desa aja atau pemerintah aja biar bantu? Saya kalau berbicara sponsor, saya mungkin yang keterbatasannya ya. Saya jujur, kita kan berangkat dari saya awal. Awal ya. Tapi saya pada prinsip bahwa kalau ada pun silakan membuka diri ya. Membuka diri. Karena bagaimanapun saya belum terlalu jauh ke sana memahami seperti apa bentuknya. Bentuknya seperti apa. Tetapi saya jujur mereka sering telepon ada teman-teman, oh ini mana ini silakan. Kalau merasa dan keterpanggilan untuk kita memberi sebuah dukungan, saya siap menerima dengan kekurangan saya. Buat apa saya malu? Ya, begitu. Yang juga ya. Tapi sejauh ini dukungan sponsorship hanya dari pendaftaran atau memang sudah ada? Ada yang dari donatur. Sudah ada ya. Maksudnya biar nanti kalau barangkali ada yang mau ikut berkecimpung juga, berkegiatan berkolaborasi dengan Desa Wologali Timur, bisa langsung menghubungi aja. Ya. Katanya punya YouTube-nya juga ya desanya? Iya, saya punya YouTube. Bisa dikasih tahu YouTube-nya? Channel YouTube-nya kami itu apa namanya? Bisa diumumin juga biar tahu. Ya. Jalan-jalan ke Wologali lewat virtual dulu, lewat. Iya. Sabar ya. Kalau channel YouTube kami itu Otoleke Cup. Otoleke Cup itu membahas bola aja atau sama desanya juga? Itu sudah boleh katakan untuk apa namanya, selain bola juga kita bisa masuk dalam. Oh, sudah juga. Karena kita menyediakan satu YouTube. Atau satu YouTube. Kebetulan bertepatan ini. Jadi kemarin coba kita dengan termasuk masyarakat saya, orang-orang saya, kakak adik, saudari, ipar, om semua ada di Tanah Lampau, Jakarta, Batam, Kalimantan, Malaysia. Jadi dari Timur, Kupang, yang begitu keluar dari Wologali Timur, saya buat dalam bentuk grup. Oke. Kenapa? Karena saya minta dukungan ini. Dukungan ini untuk namanya kegiatan turnamen ini. Dan turnamen ini kan namanya Otoleke. Nah, itu Otoleke sendiri, coba ceritain, kenapa Otoleke? Otoleke ini kan sebuah hutan adat yang bersejarah.
hutan adat yang begitu sejarah. Sejarah di apa tuh? Sejarah ini kan saya mungkin tidak paham Pak, saya sampaikan ya. Oke. Saya minta maaf. Secara garis besar Secara garis besar, tetapi itu hutan adat dari dulu sampai sekarang. dan masih ada. Dan masih ada dan itu yang kami lestarikan. Itu bisa kami jaga. Tidak boleh masuk atau boleh? Iya, masuk memang saat-saat tertentu. Oh, sesuatu tertentu. Pada saat laki menjalankan ritual ada, pemberian makan, apa namanya kepada dewa-dewa. Ya. Dewa. Bertapa juga tidak? Bertapa, kita juga kurang tahu. Saya jujur Pak, saya sendiri saja sudah dengan 48 usia saya kepala, saya mungkin baru 2-3 kali masuk dalam. Masuk dalam otot. Itu pun dalam posisi ada hajatan. Nggak berani. Karena dalam tuh kalau leke ini kan semacam apa namanya tali ya, dia tali. Tapi kalau kita di daerah dia waktu itu di masa zamannya Karbau itu kan semacam untuk apa tali untuk pengolahan apa untuk ikat di kerbau untuk bajak sawah gitu, begitu. Tapi dia punya bentuknya bulat kayak gini, bulat. Dia dari rotan atau? Oh enggak, dia dari tali itu. Tali memang. Tali. Dia dari tali. Bisa ikat untuk kerja tem. Malah itu lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi itu. Mungkin dari akar-akar. Nah, dari akar-akar. Dan ini namanya leke itu kan dia tidak punya akar. Yang menjadi pertanyaan termasuk saya sampai ini. Di mana akarnya? Akarnya. Ya, cuma saja dia lilit di seputar area lokasi itu naik di atas pohon, begitu toh, sehingga. Itu dari hutannya dari perkampungan? Iya. Jauh. Oh, dia di tengah-tengah perkampungan. Di tengah perkampungan berarti. Di tengah perkampungan dia memang dia jalurnya ke rumah adat, ke perkampungan adat. Tapi dia di bawah, rumah adatnya sebelah atas, dia di bawah. Di bawahnya sudah di jalan sumbu pemukiman masyarakat kebun. Oke. Tapi di situ tidak bisa digarap. Tidak bisa digarap. Tidak bisa digarap. Tidak dipagari juga tapi. Iya, tidak dipagari. Tidak dipagari. Tapi nggak ada orang yang berani untuk masuk. Berani. Bagaimana sebatas lihat tadi? Iya, karena lihat saja. Di situ kan ada pohon beringin. Pohon beringin besar talinya. Kan apa ya? Kalau di Google ya, di Google tuh ada. Ada ya. Google. Lebihnya di lokasi, set lokasinya mungkin di Google ya, lebih apa tuh di Google. Nah ini juga bisa jadi menarik ya. Jadi mana tahu ketika nanti bertanding, sebelum bertanding atau penonton bisa lihat-lihat yang hutan yang disebut otolek tadi ya. Nah, bisa. Kalau saya di sana pun ada hutan, ada kampung adat, ada embung. Oh. Ya embung yang dikejar, yang mau diolah seperti apa yang orang mau buat viralnya sekarang. Tapi posisinya itu kan memang seperti itu. Dan kampung adat saya belum tersentuh. Masih natural banget ya. Penasaran. Berarti nanti kita tim bisa berangkat meliput ya. Bisa, kita bisa, maksudnya bisa mendekat. Mungkin kita seizin mutlak. Ya tentunya itu. Izin tetap harus tetap karena itu bagiannya mereka. Karena itu yang punya. Ya, saya pun sama Pak. Saya pun kalau dalam konteksnya urusan adat pun saya nggak berani. Itu punya marwahnya beda. Itu gawennya mereka ya. Haknya mereka untuk mengurus seperti apa, untuk semua kepentingan anak keluarga lo. Kan begitu. Menarik. Jadi saya tarik kesimpulan, Wologai Timur siap untuk mengadakan event tahunan. Juga bisa dikunjungi ya secara ini ya. Silakan. Sudah kunjungi. Siap-siap jadi buat teman-teman yang akan bertanding, yang akan menonton juga, ramaikan ini juga semarakin juga kegiatan supaya kita akan tetap terus berkegiatan di ND ini. Om, kedepannya mau apa lagi nih di Wologai? Mau bikin turnamen apa lagi atau mungkin Om punya agenda apa lagi nih di luar olahraga? Di luar olahraga ini kan tetap kita namanya pemerintah desa ini kan tetap untuk berpikir bagaimana kesejahteraan masyarakat, pembangunan dari berbagai sudut. Air sana bagus ya berarti? Ya air di sana kan saya di mata air. Di mata air ya? Oh bagus. Saya satu desa itu 3 mata air. 3 mata air, berarti bisa bilang cukup. Cukup, bahkan lebih. Koperasi ada Om di sana? Ya. Koperasi
Koperasi itu hanya koperasi anggur merah dengan koperasi lain, tapi bukan kantornya di sana, hanya sebagai anggota ya bagian koperasi, bergabung di koperasi. Jadi saya sedikit keluar dari jalur olahraga, untuk ekonominya di sana kayak petani lewat perantara atau memang langsung turun ke pasar untuk langsung turun ke pasar. Bahkan ada di sana juga boleh katakan seperti mama sekarang berjual langsung, beli di sana langsung bawa sini. Beli di sana semua. Jadi mereka sisinya pedagang begitu ya. Beli sayur, ubi, terus kebutuhan sehari-hari untuk kebutuhan para konsumen. Ya. Sayur ada? Sayur ada. Apa yang dominan di sana? Oh, di sana sayur sawi, kol, wortel ada? tomat, wortel. Pendeknya hampir semua. Tinggal saja bagaimana secara ekonomisnya masyarakat melihat mana yang berpeluang. Oke. Tetapi memang petani saya memang usahanya tanaman holti ya. Nah itu jadi ini pas banget, jadi ketika kadang-kadang kita bertemu tuh dengan alasan apapun dan itu punya maksud. Jadi memang kegiatan nanti yang saya mau garap ini adalah event tahunan, pameran. Jadi bagaimana hasil panen tani bisa diolah menjadi barang sesuatu, bisa dikemas supaya bisa masuk ke masyarakat, mungkin perhotelan dan yang lain-lain bisa tinggal langsung. Memang saya kalau di sana dulu salah satu baru cara untuk sebagai desa penyangga atau pendukung Kelimutu, saya memang di jalurnya. Jalurnya ya memang ya. Jalur kan kita jalurnya Trans Endemomere. Jadi kilometer 43. Nah, jadi tidak ada yang mungkin masuk hanya sudah mungkin titik-titik ini saja. Tapi jalurnya situ. Sehingga tidak mengalami kesulitan, hanya bagaimana saja mungkin yang kekurangan pemahaman kami ya, jadi kita juga saja bukan masalah apa saja. Tapi rata-rata kalau masyarakat memusahi. Sekarang memang posisi untuk sekarang sekitar bulan Juni Juli itu kami sana panen padi sawah. Padi berapa hektar mungkin? Padi itu total, tapi dia terpisah-pisah. Ada pembatasan kali toh. Oke. Jadi bukan satu hamparan. Hanya satu hamparan itu mungkin yang jumlah mungkin sekitar 5 hektar. 5 hektar. Begitu saja. Untuk semua tidak. Tapi total secara keseluruhan yang kami dapat dari pertanian itu 25 hektar untuk sawah. Sehingga sebenarnya kurang lebih sekitar 30 dari sekian itu dialih fungsi. Jadi tanamannya tanaman holti sebagian. Umur panjang. Padi ini disimpan untuk masyarakat aja dulu atau dilepas juga? Oh, padi untuk kami di sana yang pertama tuh itu padi untuk mempersiapkan untuk untuk menjalankan adat. Padi adat. Oh, padi adat. Itu menjadi prioritas. Oke, prioritas dulu kan. Lebih itu artinya bagaimana caranya teknis, kalaupun lebih, tetapi bagaimana cara untuk mengirit. Ya, tapi di saat jalannya adat, tadi tidak ada yang kurang. Jangan sampai itu ya, jangan sampai gitu. Oke, prioritasnya di situ dulu ya. Oke. Nah, kita udah terlalu juga meluas gitu. Mungkin nanti ada ruang di mana kita bahas kita desa. Ini mungkin kita tim juga tadi udah ngobrol, siap kita mau sedikit meliput-liputan ke desa-desa karena program kami di tahun ini juga. Boleh. Itu. Kalau mau liput, malah saya coba hanya untuk mengajar saja. Kalau terkait dengan event ini, kalau mau ke wilayah saya silakan. Siap. Saya siap untuk menerima dan saya siap untuk bekerja sama. Siap. Karena semangat kita ada semangat yang membangun. Jadi apapun yang sifatnya akan membangun daerah, apapun itu kita siap hadir di sana. Om siap selama nanti konsistensi menjaga semangat anak muda di desa, semangat untuk membuat juga. Saya tetap siap konsistensi ya. Karena memang sebelum saya yang pertama kalau saya hanya melihat kan kita berangkat dari sisi usia ini kan pertama kita anak-anak dulu. Setelah anak-anak itu di jenjang dewasa. Setelah dewasa itu ada remaja. Setelah itu pemuda, pemudi. Sebenarnya tahap-tahapan ini jangan kita tinggalkan. Karena kita semuanya ini kita dalam posisi usia contoh saya. Dalam posisi usia 48 sekarang boleh katakan saya sudah di masa ini ya. Dewasa. Tetapi
di masa-masa muda kita ini kita lihat sih semua ini yang kita harus kembali berpikir bagaimana untuk menggerakkan mereka, Tidak menjalani tapi untuk mengawasi mereka, menggerakkan mereka. Menjalani Sehingga tetap bagaimanapun itu harus sebuah komitmen pribadi ya. Nah begitu. Memang saya jujur bukan apa, tapi saya kemarin hari ini mungkin saya bukan apa, tapi saya rasa terharu betul, terharu dengan pendaftaran itu dengan kekuatan 32 tim. Ya, kalau Di luar dugaan sekali Mas, betul. Di luar dugaan sekali Pak, betul. Saya bukan apa, tetapi saya sangat memberi apresiasi kepada semua tim dan kontingen, manajer, pelatih, segala macam kontingen, ataupun kepala desanya, camatnya, yang sudah para tokoh semua sudah memberi dukungan untuk mengambil dalam konteks turnamen Otletika 1. semoga sukses kita bisa jadi kebanggaan untuk kita. Kebanggaan, memang secara pribadi, Bangga, pasti bangga. Ini sejarah baru buat saya. Keren. Dari saya bisa bermain bola tuh di usia 17. Tapi dulu pemain bola juga dulu? 15. 15 main bola. Ya, saya kalau pemain bola saya striker. Oh, striker. Jadi dulu ada favoritnya nggak strikernya? Oh, dulu ada favorit. Siapa tuh? Favorit itu kalau dulu saya Ronaldo enggak? Ronaldo Ronaldo yang Ronaldo Brasil, enggak. Iya, yang Brasil toh, yang rambutnya setengah ini kan. Itu memang saya kalau di kampung di zaman itu tuh, itu mereka dulu saya begitu. Ronaldo ya. Ya Ronaldo. Karena memang kalau saya bukan sombong ya, tapi kalau dulu saya masih kuat dan saya masih bisa bermain, kalau namanya seperti sekarang istilahnya kita dengai orang bilang kita season overlap atau hitungan satu-satu, head to head begitu, artinya kita split. Itu kesukaan saya. Keren. Mau dribble bola di depan gawang saya suka. Karena itu makanan saya. Jadi emang suka ditantang berarti ya. Saya suka. Mau 2-3-1 pun saya lawan. Memang sudah memang makanan saya. Bukan apa ya, tapi memang zaman itu ya pada saat zaman itu kita hanya seputar di kecamatan, desa mungkin. Tetapi di saat itu kami masih kecamatan Joko lumayan juga. Kalau untuk kami namanya dari klub kami turun itu memang euforianya cukup. Apa nama timnya? Kalau kami itu Soku. Apa singkatannya? Soku itu Serikat Olahraga Kebesani Unggul. Kebesani Unggul. Ya. Oke, Soku ya. Itu klub namanya dari orang tua dulu memang. Orang tua ini. Sehingga sampai hari ini kita waris. Maka kemarin dengan nama saya dalam posisi rapat undang panitia untuk putuskan nama ini untuk turnamen apa, nama apa. Mau ini kita sendiri semua. Jadi bukan nama kemarin itu pemberian nama turnamen itu bukan atas dasar saya, kemauan saya tidak. Saya lempar kepada semua masyarakat, terutama laki, mari kita lihat bersama. Mari kita lihat bersama. Dan putusan terakhir suara yang keluar ke laki bahwa harus ini. Oke. Sepakat. Ada interupsi ya. Sepakat. Sehingga saya rasa kalau memang sebuah dinamika proses dan mekanisme ini kita jalan seperti itu, saya rasa mungkin. Dan dukungan saya di bawah untuk sementara, ya mungkin ya untuk sementara ya persiapan ke sana mungkin sudah 75%. Tapi dari situ kan tanggal 28 ini kan masih jauh. Tapi mungkin pada target saya sebelum H-1 mungkin itu sudah fix. Jadi hingga sekitar pembenahan yang mungkin terakhir mungkin agak lama, mungkin sudah di agak lama tuh di pemagaran lapangan, area lapangan. Oh, lapangan dipagari? Ya, itu nanti dipagar. Oh, kan yang saya dapat info tuh kan katanya langsung ke bawah itu langsung ke jurang gitu ya? Ya. Itu ditutup nanti? Ya, itu dipagar, terus maksudnya ada untuk pembatasan orang-orang untuk masuk. Begitu, lapangan. Oke. Sehingga dari sisi kenyamanan kita aman. Ya, tidak terlalu juga ya, tumpuk-tumpuk. Tapi saya yakin, saya optimis bahwa ini semua kalau memang kita niat baik pasti aman, jalan, damai. Iya. Tujuan kita hanya satu. Betul. Semangatnya jangan sampai hilang, yang lupa. Apalagi kita ini kan
sebenarnya berbicara ini kan bukan siapa-siapa. Ini sebenarnya kita. Makanya kemarin kenapa yang dari umat muslim ambil bagian, setelah ditelepon, bahkan mereka bilang, hey Pak Ketua boleh kami ikut, kami sebagai umat muslim. Saya bilang, silakan, kenapa tidak bisa? Selagi hanya saya pikir mungkin kalian mungkin sedikit terganggu dengan hari raya, puasa menjelang, begitu. Tapi kalau memang menurut kalian itu bahwa tidak ada halangan lagi, tidak ada masalah. Dan ini kita harus apa ya? Merangkul semua, jangan ada ya dipisah-pisahin atau apa, rangkul semua. Iya, harus kita rangkul. Tidak bisa kita pisahkan, oh ini jangan, di sana jangan. Apa sih sebenarnya? Kalau kita sama, kaki sama, kulit jari jumlahnya sama, kulit hitam, putih sama, rambut sama, nggak ada yang kurang lebih. Baik, Pak, semangat Om, semangatnya luar biasa, perlu diapresiasi. Semoga ini menjadi inspirasi juga ya buat semuanya, anak-anak muda semangat juga. Baik Om, ya nggak kerasa kita udah 1 jam lebih juga ngobrol. Mitra Bola ND, tidak terasa juga waktu juga yang menyusahkan kita. Obrolan saya dengan Om Prandes yang salah satu kepala desa di Wologai Timur, Kecamatan Lepomboso yang akan menggelar event pertamanya ya sepanjang mungkin adanya desa ini. Sepanjang sejarah mungkin ya, sejarah ini jadi sejarah juga akan mencatat. Bersiap-siap tim yang akan bertanding, bersiap-siap juga akan menonton, dan bersiap juga mungkin ada yang mau main-main ke Wologai Timur ya. Nah, dan di sana kami siap. Untuk kegiatan event ini kami siap dengan berbagai mungkin dengan aspek mungkin ya yang dari contoh sepertinya untuk para tim, contoh untuk menggantikan pakaian. Oh ya, infrastruktur yang itunya ya, fasilitas. Termasuk rumah saya siap. Oke. Saya sudah fasilitasi masyarakat. Bagaimanapun kita tetap dengan hati yang baik untuk menerima orang. Mungkin kita hanya saya minta waktu waktu sebentar saja, cukup untuk mereka ganti beli dalam sisi capaian dalam perjalanan. Dan itu tanggapan positif. Ya bagus, itu sangat positif. Itu membantu ya yang dari kota, dari mana juga ya. Dan di sana pun kalaupun bagi masyarakat, mungkin masyarakat kota ini pada tanggal 29 itu, 28 saya buka, 29 itu kan ada liburan segala macam, yang mau merapat dan mau menikmati nonton permainan, timnya masing-masing, ataupun siapa saja, di sana kami siap. Tempat jualan, berbagai jualan, sembako, makan, jajanan, untuk kebutuhan selama kegiatan berlangsung. Sudah diinfokan tuh. Baik. Kita ini dulu, semoga akhiri dulu Sport Talking episode kali ini. Semoga semua yang ada diperbincangkan menjadi nilai manfaat dan jadi semua inspirasi yang baik buat kita semua yang menyaksikan. Om, terima kasih sudah hadir. Sukses selamanya. Kita nanti akan ketemu lagi. Kita akan berkolaborasi lagi. Kita sudahi dulu Sport Talking kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu berolahraga. Saya Didin Sungkar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.